Selamat datang di Pak Bos Channel khusus pelajaran kimia. Jika Anda kesulitan belajar kimia, tontonlah video-video pembelajaran saya di Pak Bos Channel. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Semoga membantu. Terima kasih. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya, Pak Bos. Kali ini yang kita bahas adalah lanjutan dari ikatan ion yang di video sebelumnya. Tapi kali ini adalah trik atau cara cepat menentukan rumus kimia melalui ikatan ion. Kita tahu bahwa ikatan ion terbentuk dari logam dengan non-logam. Kali ini kita ambil contoh dari logam golongan 1A dan non-logam golongan 7A. Kita sudah terangkan di video sebelumnya bahwa logam itu membentuk ion positif dan non-logam membentuk ion negatif. Maka jika dia golongan 1A, maka satulah positif ionnya. Kemudian kalau dia golongan 7A, maka satulah negatif ionnya. Maka untuk membentuk senyawa, kita lihat dulu rumus umumnya. Di mana pembentukan senyawa dari ion tentunya berasal dari ion positif dan ion negatif. Maka yang pertama nanti kita lihat adalah jumlah muatan di dalam ion, baik positif baik negatif. Kemudian nanti kita samakan jumlah muatan itu melalui mengali dengan koefisien A yaitu X dan koefisien B yaitu Y, sehingga nanti perkalian antara X dan Y dalam kation sama dengan perkalian Y dengan X dalam anion. Jika jumlah muatan sudah sama, maka berapa jumlah A yang dihasilkan dari perkalian itu dan berapa jumlah B yang dihasilkan, itulah rumus kimia dari senyawa ion tersebut. Untuk memudahkan kita, mari kita lihat contoh berikut. Misalnya Na positif dengan Cl negatif, berarti jumlah muatan ion Na 1, jumlah muatan ion Cl negatif 1. Maka jika sudah sama muatannya, maka langsung terbentuk senyawa di mana jumlah A1 dan jumlah Cl1, sehingga rumus kimia yang dibentuk dari Na positif dan Cl negatif adalah NaCl. Untuk contoh yang lain dari golongan 7A yaitu Br, hanya mengganti Cl dengan Br sehingga rumus kimianya pun sama, NaCl di sini menjadi NaBr. Kemudian kalau kationnya kita ambil satu lagi dari golongan 1 yaitu K positif dengan Cl, maka sama tadi dengan NaCl, hanya Na-nya diganti oleh K menjadi KCl. Jadi rahasianya adalah jumlah dari muatan ion positif dan muatan ion negatif harus sama. Berikutnya adalah logam golongan 1A dengan non-logam golongan 6A. Kalau golongan 1A tadi sudah kita jelaskan, itu adalah logam bermuatan positif 1. Kemudian golongan 6A muatannya adalah 2 negatif karena golongan 6A elektron valensinya 6, berarti menangkap 2 elektron sehingga membentuk ion 2 negatif. Bagaimana senyawa yang dibentuk dari Na positif dengan O2 negatif? Karena Na muatannya baru 1 sedangkan O sudah 2, maka supaya sama Na kita kali 2, sehingga nanti jumlah Na ini yang 2 menjadi jumlah Na di senyawa seperti ini. Maka rumus kimia dari Na positif ditambah O2 negatif adalah Na2O. Kemudian jika kita ganti O dengan S, ya sama halnya dengan Na dengan O tadi, Na dengan S pun menjadi Na
2S. Karena nanti dikali 2, maka jumlah Na pun di sini 2. Bagaimana dengan K positif dengan O2 negatif? Ya, karena K hanya mengganti posisi dari Na, maka tetap K dikali 2, maka di sini K2O. Demikianlah pembentukan senyawa dengan cepat antara golongan 1A dengan golongan 6A. Berikutnya, senyawa yang dibentuk dari logam golongan 2A dengan logam golongan 6A. Golongan 2A muatannya 2 positif. Golongan 6A muatannya 2 negatif. Berarti jumlah ion sekarang sudah sama, baik positif dengan negatif. Sehingga sama halnya dengan tadi golongan 1A dengan golongan 7A sama-sama 1. Untuk golongan 2A dengan 6A sama-sama 2, maka langsung terbentuk senyawa MgO dari Mg dengan O. Berarti MgS ya langsung MgS, karena sudah sama-sama 2 muatannya. Ca2 positif dengan O2 negatif pun langsung menjadi CaO. Berikutnya adalah logam golongan 2A dengan non logam golongan 7A. Golongan 2A ionnya adalah 2 positif, sedangkan 7A golongan 7A ionnya adalah 1 negatif. Maka jika kita membuat senyawanya, yang mau kita lihat kembali adalah jumlah muatan dalam ion. Mg 2 positif, Cl baru negatif. Maka supaya sama, Cl-nya yang kita kali 2. Sehingga nanti di belakang di sini menjadi 2 ya. Jadi rumus kimianya adalah MgCl2. Semua yang berasal dari golongan 2A dengan golongan 7A sama halnya ya, seperti Mg dengan Br menjadi Br-nya dikali 2, rumus kimianya menjadi MgBr2. Ca 2 positif dengan Cl negatif, berarti Cl-nya kita kali 2, Ca-nya menjadi CaCl2. Inilah cara cepat menentukan rumus kimia dari logam golongan 2A dengan non logam golongan 7A. Selanjutnya adalah logam golongan 3A dengan non logam golongan 7A. Logam golongan 3A muatannya adalah 3 positif, sedangkan golongan 7A tadi 1 negatif. Maka dengan cara cepat kita dapat menentukan senyawa kimianya, karena muatan dari air ada 3 positif, sedangkan Cl baru 1, berarti Cl kita kali 3, sehingga rumusnya adalah AlCl3. Jadi sangat mudah ya, hanya menyamakan jumlah muatan dengan mengalihkan koefisien. Jika logam golongan 3A dengan non logam golongan 6A, di mana golongan 6A muatannya adalah 2 negatif, maka kita lihat muatan Al 3, muatan O hanya 2. Sehingga supaya sama, kita lakukan kalian bersilang ya, Al kita kali 2, O kita kali 3, sehingga muatan sama-sama 6. Sehingga berapakah jumlah Al dalam senyawa? Ya 2, sedangkan O ada 3, maka rumus kimianya adalah Al2O3. Tentunya sama dengan Al dengan S, karena S hanya mengganti posisi dari O, maka Al tetap kita kali 2, S kita kali 3, maka rumus kimianya adalah Al2S3. Beginilah cara cepat menentukan rumus kimia melalui ikatan ionik atau melalui ikatan antara logam yang bermuatan positif dengan logam yang bermuatan negatif. Gunakanlah ini untuk mengerjakan soal-soal seandainya ada soal diberikan tentang menentukan rumus kimia. Tetapi kita harus tetap pada konsep dasar yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, karena di dalam kimia konsep itu yang paling diutamakan. Kalau trik-trik cepat ini adalah kalau kita sudah paham konsep, barulah kita mengerjakan dengan cara trik-trik seperti ini. Baiklah, sampai sekian. Kita akan bertemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Salam sehat.